Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pembahasan kemarin, alhamdulillah, kita telah masuk pada adab yang pertama. Intinya apa? Indak ya Akbar. Mengedepankan melihat dan istighfar kepada siapa yang memilih. Nah, berarti intinya yang pertama yaitu bagaimana dia memilih guru. Nah, hendaknya dia betul-betul berpikir, kemudian istikharah, meneliti, dari siapa dia akan mengambil ilmu agamanya. Kalau seorang mendapatkan taufik sehingga dia bisa mengambil ilmu dari ahli sunnah, maka ini adalah anugerah, adalah nikmat. Tapi kalau ternyata pilihannya salah sehingga dia mengambil ilmu dari ahli bid'ah, maka ini alamat kecelakaan. Baik, sebagaimana athar yang masyhur dari beberapa salaf. Kemudian kemarin diperingatkan untuk kita dalam menentukan pilihan tidak hanya sekedar berpatokan pada ketenaran saja, yaitu mencari yang tenar dan meninggalkan mereka-mereka yang tidak dikenal. Dan bahkan ini masuk dalam kategori kesombongan. Cuman ada tanbih yang bagus kemarin berhubungan dengan makna khamilin, karena ini juga terkadang menjadi istilah orang-orang sufi. Tapi kalau yang dimaksud dari seorang ahli ilm, dari kalangan ahli sunnah yang dia tidak dikenal, maka orang seperti ini memang pantas diambil ilmunya, karena ada padanya sunnah, ada padanya kebaikan. Tapi kalau dia seorang sufi, ya kita wajib meninggalkannya. Baik, kita lanjutkan. Qala Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, wal yahzar min at-taqyid bil masyhurina wa tarkil akhdhi 'anil khamilina faqad 'adda al-Ghazali wa ghayruhu dzalika min al-kibri 'ala al-'ilm. Bahwasanya seorang ketika menjadikan patokan dalam mengambil ilmu hanya karena kemasyhuran dan meninggalkan orang-orang yang tidak dikenal, padahal sebenarnya dia memiliki ilmu dan dia seorang sunni, maka termasuk menyombongkan diri. Wa ja'alahu 'ainal hamaqah, dan menjadikannya sebagai sebagai bentuk kepandiran. Kenapa? Karena dia telah salah dalam menetapkan tolak ukur. Tapi kalau hanya sekedar ketenaran, banyak orang-orang yang bejat tenar. Bahkan zaman sekarang kalau ingin tenar, sekalian bikin yang aneh-aneh. Tapi bikin yang aneh-aneh nanti kan tenar, terkenal. Tapi banyak sekarang yang menjadi tujuan manusia inginnya terkenal, inginnya bikin sesuatu yang membuat dirinya banyak dibicarakan manusia, walaupun dibicarakan pada hal yang tidak bermanfaat atau bahkan pada perkara-perkara yang buruk. Oh, fulan sudah berjalan dari ujung Jawa Timur sampai Jakarta jalan kaki bawa bendera. Tapi ingin tenar pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau yang menjadi patokan seperti ini termasuk kedunguan. Kenapa? Li'anna al-hikmata dalatul mu'min yaltaqituha haitsu wajadaha. Dikarenakan hikmah, yaitu ilm, itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin.
Sehingga apa? Dia akan mengambilnya dimanapun dia mendapatkannya. Ya namanya kebenaran, ya wajib kita ambil alhamdulillah, dimanapun kita mendapatinya. Sebagaimana seseorang yang kehilangan suatu barang, kehilangan emas misalnya, dia mendapati emas itu di tepi jalan, ya dia ambil. Atau dia mendapati emas itu di manapun yang dia tahu bahwasanya itu milik dia, ya dia ambil. Ini makna dhalah, itu sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Karena hakikatnya seorang mukmin ya berada di atas ilmu, berada di atas kebenaran. Cuman perlu kita bedakan. Mengambil kebenaran alhamdulillah kapan saja dia mendapatinya dengan mengambil kebenaran dari siapa saja. Ini beda. Karena kalau mengambil kebenaran alhamdulillah kapan saja dia mendapatinya, dalam artian dia sedang duduk kemudian ada orang yang menasihati, walaupun dia dari kalangan ahli bidah, ya kalau memang nasihatnya benar harus diterima, ya tidak. Tapi berbeda dengan kemudian kita mencari kebenaran dari siapa saja. Karena kalau yang kedua ini adalah perkara yang salah. Sebab kita wajib mencari kebenaran dari ahlul haq, dari orang-orang yang memang dikenal membawa al-haq. Bukan kemudian mencari kebenaran, ingin mengambil ilmu dari siapa saja. Yang penting kita menyaring. Yang penting kita ambil baiknya, buang buruknya. Ya kalau kita tidak punya ilmu baru mau belajar, kemudian bisa seperti ini, ya nggak perlu belajar, ya tidak. Kalau sudah punya saringan alhamdulillah, ini berarti dia sudah memiliki ilmu. Padahal kebanyakan belum memiliki ilmu, belum mengetahui apa yang bisa dijadikan sebagai patokan. Tayyib. Nasallallahu alaihi wasallam. Khair insyaallah. Banyak berdoa. Dan juga alhamdulillah berhubungan dengan yang seperti ini, gempa dan seterusnya. Hendaknya kita mengucapkan ucapan yang bagus, ya, ucapan yang bagus. Untuk tafaul, juga harapan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta afiyah, minta keselamatan. Dan juga zikir pagi dan petang yang jangan sampai lupa. Yang dengannya alhamdulillah dia tidak akan termadharati dengan bala yang datang tiba-tiba. Apa zikirnya sudah apa Pak Alvin? Insyaallah sudah. Gimana bunyinya? Santai. Berapa kali dibaca? 3 kali. 3 kali kapan? Pagi dan petang. Pagi dan petang. Diamalkan belum? Sudah insyaallah. Baik. Santai. Mantap. Diamalkan. Tapi masih takut Bapak tadi itu. Tinggal dikokohkan. Tenang saja. Baik. Yang Allah inginkan terjadi. Yang penting kita apa? Kita berada di atas iman. Dan akhdul hadar, mengambil kehati-hatian. Baik. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Ini baru di dunia, Pak. Sudah deg-degan semua. Tapi baru goncangan sebentar itu. Allah Subhanahu wa taala katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Tatkala bumi digoncangkan dengan sebenar-benar goncangan. Kemudian dikeluarkan beban-beban berat yang ada di bumi. Ini gimana kejadiannya? Goncangan hari kiamat kelak. Ya, ini banyak-banyak untuk kita jadikan sebagai apa? Sebagai
sarana untuk mengingatkan hari tersebut. Mengingatkan hari tersebut. Karena sungguh hari-hari itu butuh persiapan lebih matang. Persiapan lebih matang. Kalau sampai wanita-wanita yang menyusui anaknya saja lupa dengan bayinya, yang mengandung semuanya keguguran, orang-orang yang sadar seakan-akan mabuk dikarenakan dahsyatnya, menunjukkan perkara itu perkara yang salah. Adapun goncangan yang sebelum itu ya tidak, dibandingkan dengan goncangan hari kiamat tentunya jauh sangat kecil. Makanya kalau kita khawatir dengan goncangan yang seperti ini, lebih lagi untuk kita khawatir dengan goncangan di hari kiamat kelak. Kalau sampai kita mati dalam keadaan tidak memiliki bekal. Nah, kita kembali bahwasanya ilmu itu al-khanifillah atau kebenaran adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maka kapan dia mendapatinya wajib untuk diambil. Tidak boleh menyombongkan diri, walaupun datang dari seorang anak kecil. Diingatkan oleh seorang anak kecil. Dan yang disampaikan itu adalah hak, maka wajib diterima. Qala wa yaghtanimuha haitsu dhafara biha. Hendaknya dia mengambilnya di mana dia mendapatkannya. Sama. Ketika dia menemuinya, ketika dia bisa mengambilnya, ya dia hendaknya mengambil. Tayyib. Karena menolak kebenaran merupakan kesombongan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Karena itulah tatkala syaitan al-khanifillah menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu perkara yang hak, ya dia tidak kemudian menyombongkan diri menolaknya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala mengetahui bahwasanya yang disampaikan itu al-haq, ya Allah Rasul katakan hak. Wa qad saddaqaka wa huwa kadzub. Dia telah benar dalam menyampaikan hal itu kepadamu dalam keadaan dia adalah seorang pendusta. Dalam artian apa yang dikatakan saat itu berhubungan dengan bacaan ayat kursi yang dibaca oleh seorang Muslim di malam harinya. Apabila di malam hari seorang Muslim membaca ayat kursi ya khanifillah, maka syaitan tidak akan mampu mendekatinya sampai waktu pagi. Ini pengakuan dari syaitan yang saat itu ditangkap oleh Abu Hurairah dikarenakan datang dalam wujud manusia mencuri harta zakat. Ditangkap sampai 3 kali, kemudian di ketiga kalinya tidak akan dilepas dan menyampaikan hal ini. Hanya dilepas, kemudian ditanyakan kepada Rasul benar atau tidak yang dikatakan itu, dan dibenarkan oleh Rasul. Shadaqaka wa huwa kadzub. Walaupun itu syaitan, kalau memang itu hak, ya katakan hak. Ya tidak. Cuman beda dengan kita kemudian ya sudah kalau gitu berguru saja pada syaitan. Salah ini. Salah dalam memahami dalil. Yang dimaksud dalam hal tersebut istinbatnya al-khanifillah, yaitu bahwasanya tatkala datang kebenaran dari siapa saja disampaikan kepada kita, ya wajib kita menerimanya. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Tapi bukan berarti kemudian kita mengambil kebenaran dari siapa saja dengan mencari kepada siapa saja, ini salah. Kalau mencari kebenaran, ingin menuntut ilmu, ya mencari dari ahli ilmu, mencari dari orang-orang yang dikenal dengan kebenarannya, sehingga jelas yang dia dapat itu adalah perkara yang benar. Adapun seorang yang masih tercampur
antara sunnah dan bid'ah. Ya dia tidak akan punya saringan. Dia anggap itu benar padahal bid'ah. Dia anggap itu al-haq padahal batil. Sehingga terjadi apa? Terjadi pencampuran. Nah, yang menjadikan kebingungan. Orang-orang bingung. Qala wa yataqalladul minnah liman saqaha ilaihi fa innahu yahrabu min makhafatil jahli kama yahrabu minal asad wal haribu minal asadi la ya'nafu min dalalati man yadulluhu 'alal khalasi kainan mankan. Di sini diibaratkan. Baik. Kenapa kok kita harus menerima kebenaran tatkala disampaikan kepada kita dari siapapun? Kalau sudah disampaikan kepada kita, kita ditegur, ya fulan, jangan berdusta. Padahal ini sunni, misalnya sunni, tapi ditegur. Misalnya dia diketahui ucapannya salah, ya fulan, jangan berdusta, yang mengingatkan seorang pelaku bid'ah. Oh iya, saya benar perkataannya, ya diterima. Karena itu perkataan hak. Tapi bukan berarti kemudian dia duduk menuntut ilmu, mengambil ilmu dari ahli bid'ah. Ini bedakan. Wa yataqalladul minnata liman saqaha ilaihi, dan hendaknya betul-betul apa? Mengingat-ingat budi orang yang apa? Yang memberikan kebenaran kepadanya. Dalam artian diingat-ingat bahwasanya itu suatu jasa, suatu utang budi tatkala dia diberi suatu ilmu, diberi suatu hikmah. Kenapa? Fa innahu yahrubu min makhafatil jahl, sebab dia itu ingin apa? Ingin lari dari apa? Dari makhafatil jahl. Dari ketakutan terhadap kejahilan, sebagaimana apa? Kama yahrubu minal asad, sebagaimana dia lari dari harimau. Ya kita harus demikian ya khonifillah. Kita harus takut terhadap kejahilan sebagaimana takutnya kepada harimau. Karena kejahilan ini akan mencelakakan kita. Kalau terus-menerus kejahilan itu ada pada diri kita sebagaimana harimau, ya akan mencelakakan kita kalau kita berdekatan dengannya. Wal haribu minal asad la ya'nafu min dalalati man yadulluhu 'alal khalasi kainan mangkan. Dan seorang yang lari dari seekor harimau, maka tentunya dia tidak akan menyombongkan diri dari petunjuk seseorang yang menunjukkan dia untuk bisa bisa selamat dari harimau tersebut, siapapun dia. Misalnya di sana ada tempat berlindung. Masa kamu siapa? Ditanya dulu. Padahal dia sedang ingin lari dari harimau. Ingin lari dari harimau, kemudian dikasih tahu oleh seseorang, berlindung di sini, ini tempat aman. Tentunya dia akan mengambilnya karena dia ingin selamat. Ini permisalan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Yang intinya ikhwanillah, namanya kebenaran ya wajib kita terima tatkala disampaikan kepada kita. Karena kebenaran dan ilmu itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Maksudnya diibaratkan sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Berarti kapan saja dia mendapatinya, ya diambil karena itu hak dia. Taib, nasallallahu taufiq wassadad.